Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Tropik ya. Sebuah ruang kecil tempat kita mengajak otak kita berjalan-jalan, arah pelan, kadang jauh. Di episode kali ini kita akan menyelami sebuah tema yang mungkin sering terdengar di ruang kuliah, tapi jarang dipikirkan secara mendalam ya. Apalagi di luar di luar lingkungan kuliah itu jarang banget, yaitu filsafat ilmu pengetahuan. Jadi topik ini sering agak berat, penuh istilah, penuh teori, penuh nama tokoh macam-macam yang mungkin baru kita dengar. Tapi selama sejam ke depan kita akan membahas secara santai, namun terstruktur dari fondasi dasarnya, sejarah pikirannya, sampai relevansi dengan dunia kita hari ini, yang penuh hoax, bias, dan ketidakpastian. Oke, jadi langsung aja. Kalau kita tanya 100 mahasiswa, apa itu ilmu? Banyak yang akan menjawab pengetahuan yang benar, atau hasil penelitian, atau juga teori yang terbukti. Namun di balik itu semua, ada pertanyaan yang jauh lebih dasar. Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Atau apa yang membuat ilmu berbeda dari opini? Mengapa sebuah teori bisa bertahan ratusan tahun lalu runtuh dalam semalam? Ya, disitulah filsafat ilmu ini bekerja ya. Jadi filsafat ilmu memeriksa fondasi paling dasar dari ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu dibangun, diuji, dibenarkan, dan dipertanggungjawabkan. Iya, bukan ilmu tentang hasil, tapi ilmu tentang bagaimana proses mencapai hal itu. Yang selanjutnya yaitu dalam filsafat ilmu pengetahuan ada 3 pilar utama, yaitu yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Kita akan membahas yang pertama yaitu ontologi. Ontologi itu adalah apa yang dikaji ilmu. Ontologi menanyakan apa yang ada dan apa yang dianggap real. Contoh pertanyaan ontologis: apakah realitas itu objektif atau konstruksi? Apakah entitas sosial seperti negara, kelas sosial, atau budaya benar-benar ada? Apakah angka dalam matematika itu real? Ontologi menentukan bahan baku ilmu. Yang kedua ada epistemologi. Bagaimana kita mengetahui sesuatu? Ini pilar paling penting untuk filsafat ilmu. Epistemologi menanyakan apa itu kebenaran, apa yang membedakan ilmu dan pseudoscience, apakah metode ilmiah itu universal, apakah pengalaman indrawi cukup untuk membangun pengetahuan. Bidang ini mencakup empirisme, rasionalisme, falsifikasi, paradigma, dan sebagainya. Yang ketiga ada aksiologi. Untuk apa ilmu digunakan? Aksiologi membahas nilai dan etika. Di era kecerdasan buatan, rekayasa genetika, algoritma, sampai deepfake, pertanyaan aksiologis menjadi sangat penting. Apakah ilmu itu netral? Apakah ilmuwan bertanggung jawab atas dampak penemuannya? Apakah semua pengetahuan layak dijelaskan ke publik? 3 pilar ini membuat filsafat ilmu menjadi bidang yang sangat luas. Untuk memahami filsafat ilmu modern, kita perlu melihat sejarahnya. Pertama, Yunani kuno. Yunani kuno itu tokohnya ada Plato sampai Aristoteles. Plato mengajari pengetahuan sejati berasal dari rasio, dunia indrawi penuh ilusi. Aristoteles mengajarkan pengalaman empiris itu penting. Dunia dapat diklasifikasi secara rasional. 2 kubu besar lahir, rasionalisme versus empirisme. Kedua, abad modern awal. Itu tokohnya ada Descartes, Hume. Descartes mengajarkan, aku berpikir maka aku ada, menekankan rasio sebagai sumber pengetahuan yang pasti. Hume mengajarkan pengalaman indrawi adalah segalanya, hubungan sebab akibat hanyalah kebiasaan pikiran. Kant kemudian menyatukan keduanya, pengetahuan sama dengan data empiris dan struktur a priori dalam pikiran manusia. Ketiga, abad ke-20, era kritik besar. Inilah era yang membentuk filsafat ilmu modern. Karl Popper, falsifikasi. Teori ilmiah bukan dibuktikan benar, tetapi diuji untuk dihancurkan. Ilmu maju lewat kritik bukan verifikasi. Thomas Kuhn,
paradigma dan revolusi ilmiah. Ilmu tidak berkembang linear. Ada masa normal sains, ke krisis, ke revolusi, dan ke paradigma baru. Imre Lakatos atau program riset. Sains bukan teori tunggal, tapi program riset yang punya inti keras dan sabuk pelindung. Paul Feyerabend atau technological anarchism. Tidak ada aturan metode ilmiah yang universal. Ilmu maju karena kreativitas, bukan aturan kaku. Era ini adalah masa paling kaya dalam filsafat ilmu. Selanjutnya ada dengan klasik. Ada cara berpikir yaitu yang pertama rasionalisme. Rasionalisme itu mengajarkan bahwa pengetahuan itu lahir dari akal. Ilmuwan harus mulai dari ide, konsep, kemudian logika. Tokoh yang cara berpikir rasionalis itu ada Spinoza dan kemudian ada cara berpikir empirisme itu adalah pengetahuan sejati datang dari pengalaman. Semua konsep berasal dari data indera. Tokohnya penganut berpikir empiris itu yaitu John Locke, Berkeley dan kedua arus terus bertarung mempengaruhi metode ilmiah. Oke, selanjutnya itu dalam ilmu filsafat kita sering memakai deduksi dari contoh-contoh khusus dipakai dalam materi lebih ke formal, yaitu setiap ada induksi. Dari contoh khusus, kesimpulan umum dipakai dalam sains empiris. Permasalahannya, induksi tidak bisa memberikan kepastian absolut. Inilah problem of induction, Hume yang kemudian menjadi dasar falsifikasi Popper. Baik, selanjutnya pada abad ke-19 sampai 20. Di abad ini lahir gerakan besar bernama positivisme, di mana intinya yang pertama, ilmu harus berbasis pada fakta empiris. Yang kedua, teori yang tidak bisa diverifikasi sama dengan bukan ilmu. Terus terakhir, bahasa ilmiah harus logis dan terukur. Kelompok Wiener atau Vienna Circle sangat berpengaruh. Namun pendekatan ini runtuh karena di antara lain verifikasi tidak mungkin dilakukan secara sempurna, teori ilmiah tidak pernah bebas dari interpretasi, observasi tidak netral atau Kuhn merupakan tokoh yang menegaskan observasi tidak netral ini. Lalu ada banyak teori fisika tidak bisa diverifikasi langsung, seperti mekanika kuantum ataupun teori superstring. Kritik-kritik pun melahirkan filsafat ilmu modern. Viability teori ilmiah adalah teori yang bisa diuji untuk dibuktikan salah. Contohnya, Freud tidak ilmiah karena selalu benar apapun kasusnya. Einstein ilmiah karena bisa diuji lewat eksperimen dan bisa salah. Dampaknya, sains menjadi dinamis. Teori tidak sakral. Ilmuwan harus berani mengajukan prediksi beresiko. Metode ilmiah dibangun atas kritik bukan pembuktian. Namun, falsifikasi juga menuai kritik karena sains nyata tidak sederhana itu. Enggak ada kak, ulang itu yang aduh kak, apa itu kak Kun itu dia mengajarkan apa kak, mengamati sejarah ilmu apa kak dia kak Kun gak ada suaranya kak, Kun itu ngajar apa dia, Kun gak ada suara kak Nggak ada suaranya kak Kun ngomong apa ya kak? Aduh Astaga. ini bagus ceritanya nih kak Kun mengamati apa kak?
Oh iya, Kun ini mengamati sejarah ilmu dan mengatakan bahwa perkembangan ilmu tidak linear. Di antara tahapnya tuh ada pra paradigma, yakni sebelum adanya kesepakatan. Lalu ada juga normal science, yakni ilmuwan bekerja dalam kerangka paradigma. Ketiga ada krisis atau anomali menumpuk, dan yang terakhir ada revolusi ilmiah atau paradigma lama runtuh, paradigma baru muncul. Contohnya seperti fisika Newton menjadi relativitas, Ptolemaic menjadi Copernicus, kimia phlogiston menjadi kimia oksigen Lavoisier. Kuhn menunjukkan bahwa ilmuwan bukan robot objektif, mereka dipengaruhi komunitas dan tradisi. Filsafat ilmu. Ia menyatakan there is no scientific method, anything goes. Baginya aturan metodologi justru menghambat kreativitas. Sejarah ilmu menunjukkan banyak kemajuan terjadi karena melanggar aturan. Tidak ada metode universal yang mencakup semua ilmu. Pendapatnya radikal, tetapi menjadi koreksi terhadap fanatisme sains. Nah, jadi banyak yang percaya bahwa ilmu itu netral, namun filsafat ilmu menunjukkan bahwa ilmu itu dipengaruhi oleh kepentingan politik negara, kemudian pendanaan riset menentukan kemampuan, teknologi juga punya dampak moral, dan data tidak pernah sepenuhnya objektif. Lalu peneliti selalu membawa nilai, keyakinan, dan bias. Ilmu itu tidak berada di ruang steril. Ilmu terikat pada konteks sosial. Kira-kira apa tuh? Apa? Oke, jadi kita tuh sebenarnya sadar ya, di mana teknologi itu coba kita sayang itu kan kita baru bangun tidur nih, kita udah buka dan ini kan satu kan nanti kalau dalam teknologi yang sangat cepat, jadi ini kita kalau dia berjalan itu buat gitu. Makanya aku tadi aku kita daring yang ada masih belum siap, masih buat tuh belum tahu ya, kita masih belajar gimana cara teknologi saat ini. Nah, kami berdasarkan contoh teknologi yang udah masih berkembang. Pertama, AI. Nah, sekarang tuh AI tuh bisa loh buat wajah dan suara orang tuh banget. Nah, Setuju. banyak aku mati penyong, terus aku mati suara yang udah dipunyai cowok di dia tahu. Jadi orang tuh nggak bisa bedain mana win. Jadi itu bahaya banget kan, kayak kita balik aja
muka kita tuh dipakai buat nipu orang. Itu tuh AI ya. Orang tuh dia itu kan dipakai semua udah ada. Jadi itu kayak seakan-akan itu bumerang gitu. Nah, cuma itu bisa kena ke diri kita sendiri gitu kan. Yang kedua, sekarang tuh manusia kita bisa gimana? Maksudnya kayak kita bisa ngatur nih apa gimana? Boleh kita nih jadi kita ini yang mengatur bukan Tuhan. Jadi teknologinya tuh ada pertanyaan yang juga sadar bisa atau enggak gitu loh. Yang ketiga, senjata berbasis algoritma. Jadi sekarang ini tuh ada teknologi yang otomatis. Jadi banyak kalau salah gitu, kita mau tapi yang salah malah bukan itu dia sekutu kita, jadinya kita hanya sendiri. Jadi agak sadar poin dan anak teknologi bukan cuma doang, tapi di balik teknologi ini butuh sebuah macam gitu. Terus ada misalnya kita makan lagi ada kita makan ada beberapa hal yang kita lakukan sebenarnya itu akan gitu ada gitu. Jadi kita kan seakan-akan kita nggak ada ini gitu teknologi pas ya kan. Terus ada juga nih teknologi yang merasa ada nggak sih kalau misalnya kita ada dalam tuh apa tuh SMP tuh kayak pas banget gitu kita gitu loh, bukan sekedar kebetulan aja ya, tapi ini kebenaran terjadi gitu. Dengan algoritma itu yang kita tuh itu untuk kecanduan dan ngebanding kita sama ini dan bahkan itu bisa mempengaruhi pilihan hidup kita juga gitu loh. Jadi kayak mempengaruhi psikologis kita gitu. Terus di masa lalu banyak orang jadi korban melakukan sama tubuh mereka. Tapi kita lihat di teknologi itu terus bagus. Artinya pertanyaan-pertanyaan moral tuh terus muncul. Apakah kalian teknologi itu bagus deh? Makanya di sini ini aksi itu tempat penilaian tentang etika sebuah itu dipakai untuk apa? Apakah ini untuk kan buat kita? Jadi seperti itu ya. Jadi yang seperti kan super cepat atau keren. Sangat keren, tapi keren banget ya. Lihat. Benar kata Vira. Seperti tadi ada senjata berbasis algoritma. Di era ini juga, algoritma menciptakan ruang gema
terus ada juga emosi lebih dipercaya daripada fakta, hoax menyebar lebih cepat daripada jurnal ilmiah, dan influencer lebih dipercaya daripada ilmuwan. Nah, dengan filsafat ilmu ini dapat membantu kita menilai klaim-klaim pengetahuan. Contohnya, bagaimana membedakan hoax dan fakta, mengapa orang tetap percaya teori konspirasi meski datanya salah, serta apa bedanya percaya dan mengetahui. Sangat ilmu tuh buat kita. Jadi saya ilmu itu bukan buat orang yang udah berdua, bukan orang cuma buat doang. Tapi sebenarnya kita tuh cukup banget ini. Apalagi kita sekarang ini hidup di era globalisasi, teknologi yang semakin gitu loh. Jadi dalam filsafat yang mencerminkan itu membantu kita saat kita bingung, kita melihat berita apa yang ngerti dengan terus yang kedua kita bingung ada siapa bingung gimana ngambil keputusannya saja. Ini filsafat gue tuh lebih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kepala kita. Misalnya, kita lihat berita, nah ini namanya epistemologi. Itu ngajarin gimana kita tahu sesuatu itu benar atau enggak. Terus di bidang ilmu aksiologi apakah AI yang tadi tuh yang algoritma saja atau kita pasti lihat buat tentang baik nggak sih kita sepertinya algoritma ini malah lagi cara gitu siapa akhir itu bagian ketika kita bertanya apa itu dia tadi atau fenomena kita sering ini sebenarnya apa yang terjadi apa sih yang menyebabkan itu kan? Jadi di situ itulah ontologi itu membantu kita apa kita jadi dari kita bikin sampai kenapa itu penting informasi datang tiap hari cukup. Jadi kita tuh selalu dituntut untuk cepat, cepat. Kita harus menilai benar salah dari kita tuh baik kalau bisa di apa namanya? Bisa dibilang filsafat ilmu tuh seperti itu ya buat kita, buat membantu kita gitu lah, tahu mana diri kita ke depan gitu. Dan kita di tengah dunia yang berbeda. Jadi, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari dasar-dasar dari ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu terbentuk, apa yang menjadi objek ilmu, bagaimana ilmu diuji kebenarannya, dan untuk apa ilmu digunakan. Dengan kata lain, filsafat ilmu mencoba menjawab 3 pertanyaan besar: apa yang kita ketahui, bagaimana kita mengetahui, dan mengapa pengetahuan itu penting. Dalam dunia akademik modern, filsafat ilmu menjadi fondasi penting karena memberikan landasan konseptual dan metodologis agar penelitian berjalan secara rasional, sistematis, dan bertanggung jawab. Pertama, filsafat ilmu membahas sisi ontologisnya, yaitu tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu. Ontologi mencoba memahami hakikat realitas, baik itu realitas alam maupun realitas sosial. Dalam bidang sosial, misalnya ketika meneliti konflik pendirian rumah ibadah, ontologi membantu kita menentukan apakah fenomena itu merupakan fakta objektif yang berdiri sendiri atau justru hasil
konstruksi sosial yang dipengaruhi budaya, sejarah, dan kekuasaan. Pendekatan realistis melihat bahwa konflik adalah fakta sosial yang bisa diukur dan dianalisis secara empiris. Sementara pendekatan konstruksionis melihat konflik sebagai hasil interpretasi masyarakat, dipengaruhi persepsi, opini publik, media, hingga politik identitas. Pilihan ontologis akan mempengaruhi metode, teori, dan cara membaca data. Kedua adalah epistemologi, yakni cabang filsafat yang membahas bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh. Epistemologi tidak hanya berbicara tentang metode penelitian seperti observasi, wawancara, survei, atau analisis dokumen, tetapi juga tentang prinsip kebenaran dalam ilmu. Misalnya, aliran empirisme menekankan pengamatan langsung sebagai sumber pengetahuan yang sah, sedangkan rasionalisme menekankan pentingnya penalaran dan teori. Epistemologi modern juga mengenal falsifikasi dari Karl Popper yang menyatakan bahwa teori ilmiah harus bisa diuji dan berpotensi disalahkan. Selain itu, pendekatan interpretivisme dan hermeneutika berupaya memahami makna dibalik tindakan manusia, sehingga sangat relevan untuk penelitian sosial yang membutuhkan pemaknaan mendalam. Dalam konteks penelitian sosial, epistemologi menuntut penelitian untuk menggunakan metode yang tepat, menjaga validasi data, melakukan analisis logis, serta menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pemahaman epistemologis yang kuat, peneliti mampu membedakan mana pendapat, fakta, mana yang merupakan interpretasi, dan mana yang dapat diuji secara ilmiah. 3. Filsafat yang membahas aksiologi, yaitu nilai-nilai dan etika yang melekat dalam ilmu pengetahuan. Aksiologi membahas pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan, nilai apa yang mendasar penelitian, dan bagaimana penelitian memastikan bahwa ilmunya membawa manfaat. Dalam penelitian sosial, aksiologi menjadi sangat penting karena objeknya adalah manusia, kelompok, dan masyarakat yang memiliki martabat dan hak dasar. Oleh karena itu, peneliti harus menjunjung tinggi integritas akademik, menjaga kerahasiaan informasi sensitif, bersikap netral, serta menggunakan hasil penelitian untuk kebaikan sosial. Aksiologi juga menekankan bahwa ilmu bukan hanya alat analisis, tetapi juga instrumen perubahan sosial yang harus diarahkan pada keadilan, toleransi, serta kesejahteraan bersama. Selain 3 aspek utama antropologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu juga memiliki fungsi penting dalam pengembangan pengetahuan. Filsafat ilmu menguji asumsi-asumsi dasar yang seringkali tidak disadari oleh peneliti. Ia membantu menghindarkan ilmu dari bias, dogmatisme, dan atau klaim kebenaran yang tidak berdasar seperti hoax lah ya. Filsafat ilmu memastikan bahwa teori, konsep, dan metode penelitian digunakan secara tepat, serta hasil penelitian dipahami dalam kerangka yang lebih luas. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, filsafat ilmu juga berperan menghubungkan antara perkembangan teori dengan realistis sosial. Misalnya, dalam studi konflik, teori pluralisme membantu melihat masyarakat sebagai entitas yang beragam dan menuntut ruang ekspresi yang adil. Sementara teori konflik sosial membantu menjelaskan bagaimana pertarungan kepentingan, relasi kuasa, dan ketidaksetaraan dapat memunculkan gesekan sosial. Dengan bantuan filsafat ilmu, peneliti dapat menggunakan teori-teori tersebut secara kritis dan proporsional, bukan hanya sekedar mengutip, tetapi memahami konteks dan batas-batasnya. Filsafat ilmu juga berfungsi sebagai penuntut moral. Ketika ilmu berkembang semakin cepat,
Misalnya, pada era digital, politik identitas dan isu kebebasan beragama, penelitian yang tidak dilandasi nilai aksiologi bisa berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, memperkeruh konflik, atau bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tersebut. Dengan adanya filsafat ilmu, pengetahuan diuji tidak hanya dari segi kebenaran, tapi juga dari segi manfaat dan dampak sosial. Secara keseluruhan, filsafat ilmu memberikan 3 manfaat utama. Pertama, memberikan kerangka berpikir yang jelas. Apa yang diteliti, bagaimana cara menelitinya, dan untuk apa penelitian dilakukan. Kedua, membantu penelitian menjaga integritas proses ilmiah melalui analisis kritis terhadap metode dan teori. Ketiga, memastikan bahwa hasil penelitian memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat, bukan sekedar pengetahuan yang pasif. Dengan memahami filsafat ilmu, seorang peneliti dapat menjalankan tugas akademiknya secara refleksif, kritis, dan bertanggung jawab. Filsafat ilmu bukan hanya teori abstrak, tetapi fondasi yang menentukan kualitas penelitian, kredibilitas penelitian, dan manfaat pengetahuan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penguasaan filsafat ilmu menjadi kunci dalam menghasilkan penelitian yang kuat, etis, relevan, dan kebutuhan zaman. Filsafat ilmu mengajarkan kita bahwa ilmu bukan kumpulan fakta, tapi proses kritis dari yang final. Pengetahuan itu selalu tentatif, etika harus berjalan bersama penemuan, kritik adalah bagian dari sains, bukan pengganggu sains. Filsafat ilmu membuat kita lebih bijak dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks. Sebentar host, belum selesai host, sebentar host. Sebentar ya host, sebentar dulu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas berdasarkan konseptual, logis, dan metodologi dari ilmu pengetahuan. Ia berfungsi untuk memberikan pemahaman yang mendalami mengenai hakikat ilmu, proses pembentukan pengetahuan ilmiah, serta nilai-nilai yang melandasi praktik dan tujuan ilmu. Dalam konteks penelitian sosial, termasuk kajian mengenai konflik pendidikan rumah ibadah lagi, secara umum filsafat ilmu mencoba ontologi ilmu adalah cabang filsafat yang Oke, jadi aku bahas epistemologi deh. Jadi epistemologi berasal dari 2 kata Yunani, yaitu episteme, yaitu pengetahuan, dan logos, kajian atau teori atau ilmu ya. Sehingga epistemologi secara sederhana dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan. Yaitu beberapa pertanyaannya sih yang paling umum itu, apa itu pengetahuan? Bagaimana kita memperoleh pengetahuan? Apa syarat pengetahuan yang valid? Apa perbedaan antara pengetahuan dan opini? Dan bisakah kita mengetahui sesuatu secara pasti? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan besar ini tampak abstrak, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya kita seseorang mengatakan vaksin itu bahaya, bumi itu datar, atau data itu akurat. Epistemologi bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Benar nggak? Apa dasar keyakinannya itu? Jadi apa bukti yang digunakan? Seperti apa metodenya? Apakah sumbernya kredibel atau tepat? Epistemologi adalah fondasi dari segala masalah itu, segala pelanggaran itu. Tanpa adanya epistemologi, ilmu pengetahuan akan berubah menjadi dongeng, mitos atau pendapat yang subjektif dalam satu orang aja. Dengan epistemologi, ilmu menjadi terarah, kritis, dan terstruktur. Itu. Gitu ya. Aku mau nambahin juga deh, aku nambahin tentang filsafat ilmu lagi nih. Kan kayak filsafat ilmu tuh kayak panjang banget deh memang artinya itu. Jadi filsafat ilmu adalah disiplin yang mengkaji secara mendalam bagaimana ilmu pengetahuan dibangun, apa dasar-dasarnya, serta bagaimana manusia dapat meyakini bahwa suatu pengetahuan itu benar. Berbeda dengan ilmu biasa yang fokus pada objek
objek empiris, filsafat ilmu bekerja pada level reflektif. Ia mempertanyakan struktur, metode, logika, serta nilai-nilai yang melingkupi kegiatan ilmiah. Karena itu, filsafat ilmu dapat disebut sebagai ilmu tentang ilmu, yakni suatu usaha untuk memahami fondasi yang membuat kegiatan ilmiah tidak hanya sistematis, tapi juga dapat dipercaya. Dalam perkembangan peradaban manusia, ilmu pengetahuan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, serta nilai yang berlaku pada suatu zaman. Disinilah filsafat ilmu bekerja, yaitu menjadi alat evaluasi dan kritik terhadap ilmu agar tetap rasional, objektif, serta tidak terjebak pada bias atau kepentingan tertentu. Tapi refleksi filsafat ilmu, kegiatan ilmiah dapat berubah menjadi sekedar rutinitas teknis tanpa kesadaran terhadap asumsi-asumsi yang mendasarinya. Pembahasan filsafat ini seperti biasa lah ya, dibagi jadi 3 nih, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga ini connect kok guys, maksudnya membentuk kerangka dasar, tapi turunnya ilmu-ilmunya itu sama. Ontologi berkaitan dengan pembahasan mengenai realitas, apa yang ada, apa yang dapat diteliti, dan batas-batas dari objek ilmu. Dalam filsafat ilmu, ontologi tidak hanya bertanya apa objek penelitian ini, tapi juga bagaimana hakikat objek itu dan apakah objek itu bersifat independen dari persepsi manusia. Pendekatan ontologis dapat dibagi menjadi beberapa posisi. Pertama adalah realisme, yang menyatakan bahwa realitas berada di luar kesadaran manusia dan dapat ditangkap apa adanya. Dalam realisme, objek ilmu dianggap stabil dan tidak bergantung pada bagaimana manusia memahaminya. Kedua adalah konstruksionisme, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dibentuk melalui proses interaksi bahasa dan kesepakatan sosial. Fenomena seperti agama, budaya, bahkan konflik tidak bisa dipahami hanya sebagai fakta objektif, melainkan hasil dari penafsiran dan pengalaman bersama. Ada pula pendekatan idealisme, yang melihat bahwa realitas sangat dipengaruhi atau bahkan dibentuk oleh kesadaran manusia. Pilihan ontologi seperti ini sangat penting dalam penelitian sosial karena menentukan apakah penelitian bersikap sebagai pengamat objektif atau sebagai penafsir makna. Dalam suatu fenomena, misalnya dalam studi tentang ketegangan sosial atau konflik rumah ibadah, pemahaman ontologis akan sangat menentukan bagaimana penelitian memaknai realitas tersebut. Kedua, ada epistemologi ilmu. Kita lihat dari Andrew itu ya. Jadi, jika ontologi membahas apa yang diteliti, maka epistemologi membahas bagaimana kita memengaruhi dan mengetahui sesuatu. Epistemologi adalah kajian tentang proses memperoleh pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, dan kriteria untuk menentukan apakah suatu pengetahuan benar atau dapat dipercayai. Dalam ilmu pengetahuan modern, epistemologi menjadi landasan penting agar penelitian tidak terjebak dalam asumsi tanpa dasar. Beberapa pendekatan epistemologis yang berpengaruh antara lain ada empirisme. Empirisme menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Apa yang dapat dilihat, diukur, dan diamati dianggap paling dapat dipercaya. Pendekatan ini melahirkan metode eksperimen, observasi, sistematis, survei, dan pengumpulan data kuantitatif. Ada juga rasionalisme. Berbeda dari empirisme, rasionalisme menekankan peran akal sebagai sumber utama pengetahuan. Penalaran logis, argumentasi, dan dedukasi menjadi cara untuk menemukan kebenaran. Banyak teori sosial besar lahir dari pendekatan rasionalistik.
Ketiga, ada falsifikasi dari Karl Popper. Karl Popper mengusulkan bahwa ilmu hanya dapat disebut ilmiah jika teori tersebut bisa diuji dan berpotensi dibuktikan salah. Falsifikasi adalah mekanisme agar ilmu terus berkembang. Teori bertahan bukan karena tidak pernah salah, tetapi karena sudah berulang kali diuji. Keempat, ada paradigma dari Thomas Kuhn. Kuhn melihat ilmu berkembang melalui pergantian paradigma, yaitu kerangka berpikir besar yang menjadi dasar praktik ilmiah. Ketika paradigma lama tidak lagi mampu menjelaskan fenomena, maka terjadi revolusi ilmiah dan paradigma baru muncul. Pendekatan ini penting karena menunjukkan bahwa ilmu tidak sepenuhnya netral. Ia dipengaruhi konteks sejarah dan komunitas ilmiah. Yang kelima, ada pendekatan interpretif. Pendekatan ini digunakan dalam ilmiah sosial untuk memahami makna di balik tindakan manusia. Artinya, pengetahuan bukan hanya tentang fakta empiris, tapi juga tentang pemaknaan, simbol, pengalaman subjektif, dan interaksi sosial. Dalam penelitian ini, kombinasi metode empiris dan interpretif sering digunakan agar pengetahuan dan yang dihasilkan lebih kaya dan multidimensional. Ketiga, ada aksiologi ilmu aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Ilmu tidak bisa dianggap netral atau bebas nilai ini. Ia selalu dipengaruhi oleh etika, moral, orientasi, apa yang menguntungkan atau dirugikan oleh ilmu, dan bagaimana ilmu dapat menjaga nilai kemanusiaan. Dalam penelitian sosial, aspek aksiologi menjadi sangat penting karena objek yang diteliti adalah manusia dan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti tanggung jawab moral, kejujuran akademik, penghindaran manipulasi data, pelindungan privasi narasumber, serta sensitivitas terhadap isu identitas sangat ditekankan. Ilmu juga dipandang harus memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial. Pendidikan seharusnya bukan hanya menghasilkan laporan, tapi juga memberikan pemahaman yang dapat mendorong toleransi, keadilan, serta penyelesaian masalah sosial. Dalam konteks tertentu, aksiologi membantu penelitian memastikan bahwa hasil penelitian tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang sempit atau diskriminatif. Peranan filsafat dalam penelitian. Filsafat ilmu memiliki beberapa peranan penting. Pertama, ada memberikan kerangka berpikir konseptual sehingga peneliti memahami landasan logis dari penelitiannya, mengkritisi asumsi dasar agar penelitian tidak diterima secara dogmatis. Ketiga, ada menjamin bahwa metode yang digunakan tepat, konsisten, dan dapat diuji. Keempat, membantu penelitian memahami batas-batas pengetahuan sehingga tidak melakukan klaim yang melampaui data. Kelima, menjaga etika penelitian, khususnya ketika menyangkut isu yang sensitif seperti agama, etnis, dan kekuasaan. Keenam, menghubungkan teori dengan praktik sehingga ilmu tidak berhenti pada konsep tetapi bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya memberikan fondasi bagi penelitian, tapi juga menjaga agar ilmu tetap berfungsi sebagai alat pencerahan, bukan alat penindasan. Mantap. Good job. Good job ya. Ya, good job banget. Nilai plus. Ngomong aja. Say. Bisa. Record. Jadi aku ngomong ya. Ya. Ayo. Oke. Sebelum kita benar-benar tutup episode kali ini, aku ingin mengajak kamu merenung sebentar. Gimana caranya? Ya, Gak boleh ketawa, itu di bawah ketawa kenapa sih? di luar sana, dunia berjalan sangat cepat.
informasi datang dari segala arah. Padahal lebih cepat dari kemampuan kita untuk mencernanya. Setiap hari ada kebenaran baru yang muncul di lini masa apalah itu, ya udahlah. Di mana-mana boleh. Ya, Mana tuh Kak? Di mana gue? Gimana tuh Kak? Natal saya gitu lah. Tapi misalnya itu mengingatkan kita tahu mencari kebenaran itu butuh kesabaran. Tuh sabar ya, sabar. Oh ya, sabar. Sabar. Jadi ya butuh kerendahan hati untuk mengakui juga ketika kita belum tahu. Ya, butuh keberanian Betul. untuk memperbaiki hal-hal yang tampaknya sudah pasti, namun tak pasti. Asik. Uy. Asik. Butuh kebiasaan untuk membedakan kapan kita harus percaya dan kapan kita harus berhenti sejenak lalu bertanya maksudnya apa, dasarnya apa. Oh, Dasar negara. pada akhirnya gitu. kapan kita berpikir jernih bukan hanya membantu kita memahami ilmu, tapi juga membantu kita memahami diri sendiri. Ilmu berkembang, Sudah semuanya paham. berkembang, dunia Sudah juga paham sama diri sendiri. Sudah paham sama diri sendiri. lumayan. Jadi, Oh, lumayan. update kebiasaan untuk berpikir kritis itu yang akan membuat kita tetap teguh, tidak mudah terseret arus, dan tetap punya pijakan di tengah banjir informasi. Oke, sekian dari kita semua. Dadah. Bye-bye.